Gadis kecil berusia 3 tahun baru saja akan diadopsi oleh keluarga kaya raya. Namun, dia dirampas dengan kejam oleh kakaknya. Namun, yang tidak diketahui kakaknya adalah, dia baru saja dibawa pergi oleh keluarga Shen. Segera setelah itu, tuan muda dari keluarga Fu datang ke panti asuhan. Tanpa dia ketahui, dia adalah anggota keluarga kaya raya yang sangat berpengaruh. Di dalam panti asuhan, gadis kecil itu baru saja bersiap pergi ke dapur untuk mencari makanan. Dia melihat seorang kakak yang asing memegang ranting. Dia sedang melambaikan-lambaikan ke arah anjing yang terikat di bawah pohon buah persik. Dia terkena wajahnya. Tanpa berpikir, dia langsung berlari menghampiri. Gadis kecil itu sangat khawatir. Kakak, jangan pukul Dahuang. Dia adalah anjing yang baik. Fu Yuqi berbalik dengan bingung. Dia melihat seorang gadis kecil menarik-narik untuk melindungi dirinya dengan erat. Aku mendengar suara susu gadis itu. Fu Yuqi tersenyum dengan sinis. Jelas-jelas dia yang terus-menerus melawan saya. Jelas-jelas dia yang selalu kembali. Itu jabatan saya. Saya hanya menakut-nakutinya. Biarkan ia diam. Biarkan dia melihat dengan sedikit meremehkan. Gadis kecil itu menatapnya. Au. Begitu suara Au keluar, Fu Yuqi tiba-tiba merasa seolah-olah memukul kapas. Mengambil napas dalam-dalam. Merasa ada yang tidak beres. Menjelaskan sesuatu kepada seorang anak. Dia tidak akan mengerti. Saat itu, anjing besar berwarna kuning menyerbu ke pelukan King King dengan semangat. Berbeda dengan wajahnya yang memperlihatkan gigi sebelumnya. Seperti dua anjing yang berbeda. Saat Fu Yuqi berencana untuk berbalik dan pergi, sebuah suara menghentikannya. Kakak, kamu mau membelai anjing? Ya. Fu Yu tercengang sejenak. Dia adalah jenis yang berharga. Dia tidak perlu terburu-buru untuk menyentuh. Namun saat dia melihat ekspresi tulus gadis kecil itu, dia malah merasa aneh dan tidak bisa bergerak. Di detik berikutnya, tangan diletakkan di kepala anjing besar itu. Dia tanpa sengaja melihat lingkaran mata gadis kecil itu yang merah dan bengkak. Nampak tidak fokus bertanya. Apa yang kamu? Ketika gadis kecil itu memandangnya, dia kembali dengan wajah acuh tak acuh. Begitu King King teringat kejadian kemarin, ujung hidungnya langsung terasa asam. Tidak ada yang menginginkanku. Dia menundukkan kepala. Dia membalas kalimat itu dengan suara kecil. Dia terseduh-seduh mengucapkan kalimat itu. Melihat punggung gadis kecil yang kesepian, Fu Yuqi sebenarnya ingin menghibur gadis kecil itu. Namun sifat tsundere miliknya. Kata-kata tertahan di mulutnya cukup lama. Akhirnya tetap saja dikeluarkan. Dia mengamati saat dia menurunkan tangannya. Mengira dia sudah merasa cukup untuk menyentuh. Maka dia melepaskan Dahuang dan berdiri. Kakak, saya akan pulang untuk tidur. Sampai jumpa. Fu Yuqi tersadar kembali. Tatapannya mengikuti gadis kecil itu keluar. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia berteriak untuk menghentikannya. Sekilas, dia mengerutkan bibir dan terdiam sejenak. Melihat lingkaran mata gadis kecil itu yang merah dan wajahnya yang putih bersih. Siapa namamu? Gadis kecil itu menoleh dan berkata keras-keras dua kata. Usus. Saat ini di kantor kepala panti asuhan, seorang pria sedang membolak-balik sebuah berkas. Beberapa menit kemudian, dia bangkit dengan tenang dan berkata, maaf, telah membuang-buang waktu Anda. Di sini tidak ada anak yang ingin saya temukan. Kepala panti asuhan juga berdiri. Dia tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Lalu mengantar pria itu keluar, hingga kembali ke dalam ruangan. Kepala panti asuhan baru bisa menghela napas lega. Dia telah bertemu banyak orang kaya. Ini adalah yang pertama kali membuatnya merasa sesak. Hanya karena aura pria itu terlalu kuat. Namun tidak sampai 1 menit. Pintu ruangan kembali diketuk. Saat dia mengetuk. Namun dia tertegun. Kali ini, kecuali pria tadi, ada seorang remaja belasan tahun. Hanya terdengar suara remaja itu. Dia berkata perlahan, pembersihan usus. Kepala panti asuhan terkejut. Apakah kamu ingin mengadopsi, Jing? Yang bagus. Fu Yuqi mengangguk pelan. Fu mengeluarkan suara kecil. Dengan acuh tak acuh dia berkata, saya hanya merasa dia lebih enak dipandang. Bukan karena suka padanya. Kepala rumah sakit segera tersadar kembali. 9 menit berlalu. Kepala panti asuhan masuk sambil menggendong King King yang masih bingung. Jiang tidak tahu telah lahir. Dia baru saja kembali ke kamar dan tidur. Kakaknya langsung mengangkatnya dari tempat tidur. Menggali selimut seperti menggali kentang. King King, ini Tuan Fu dan Tuan Fu. Mereka ingin mengadopsi kamu. Apakah kamu mau pulang bersama mereka? Anak kecil itu sangat terkejut. Matanya yang bulat berbinar sejenak. Dia mengintip Fu Sihuai dengan diam-diam. Pria itu duduk di kursi kayu sederhana di panti asuhan. Fitur wajahnya tajam dan dalam. Seperti gunung es yang sangat membeku. King King mengalihkan pandangannya. Dia melihat Fu Yuqi yang duduk di sebelahnya. Dia langsung tersenyum lebar dan berkata, saya ingin pulang bersama Paman Fu. Bersama kakak. Alis Fu Yuqi yang tegang mulai rileks pada saat itu. Jika dia punya ekor, sekarang pasti sudah bergetar dengan cukup keras.
Fu Xihuai tetap di kantor untuk mengurus dokumen. Kepala panti asuhan sangat terkejut. Meskipun Emerfu ini tidak tahu asal-usulnya, tetapi hanya melihat cara bicaranya, sudah bisa terlihat bahwa dia bukan orang biasa. Pasti tidak kalah dengan keluarga Shen. Fu Yuqi berdiri di luar. Qingqing dengan hati yang senang berjalan menuju Fu Yuqi. Dia dengan akrab menarik jari-jarinya, mengangkat wajahnya yang lembut dan putih. Dengan ceria memanggilnya kakak. Setiap bulan, dia dengan lembut mengangguk. Menghabiskan sedikit waktu. Sangat lurus. Bibirnya dipicingkan sangat berarti. Gadis kecil itu mendengar wajah manja. Dia membengkokkan kepalanya sedikit. Dengan suara anak kecil yang lucu, dia berkata, "Kakak laki-laki, ibu kepala panti asuhan bilang kamu mencariku. Terima kasih telah bersedia membawaku pulang. Aku juga sangat suka padamu." Ungkapan perasaan mendalam dari seorang gadis kecil ini. Siapapun pasti akan merasa lembut hati. Tetapi Tuan Muda Fu Yuqi, dia sangat keras kepala. "Aku tidak menyukaimu sama sekali. Jangan salah paham." Wajahnya masih sangat muda. Saat dinyatakan cinta, pipinya yang putih bersih tiba-tiba. Wajahnya tampak sedikit memerah. Qingqing menatapnya selama 2 detik. Kemudian dia kehilangan semangat dan melepaskan tangannya. Mudah dipanggil. Anak kecil itu merasa terpukul. Bahkan tidak berbicara lagi. Fu Yuqi berpura-pura tidak tertarik dan melihatnya beberapa kali. Gadis kecil itu dengan bosan berjongkok di sampingnya. Menggunakan sebatang ranting kecil untuk menggambar di tanah. Setelah melihat warna merah di telapak tangannya, hati Fu Yuqi bergetar. Dia tiba-tiba bersuara. "Bagaimana tanganmu terluka?" "Saya yang menjatuhkannya hari ini." Suaranya sangat pelan. "Sudah diobati." Suaranya sangat rendah. Mengerutkan bibirnya. Fu Yuqi sebenarnya sangat ingin mengira itu karena dia terlalu bermain dan jatuh. Membungkuk dengan jari yang kurus. Mengetuk lembut di kepala kecilnya. "Saya belum pernah melihat orang yang bisa mematahkan tangannya seperti ini." Gadis kecil itu menutupi kepalanya. Suaranya lembut seperti suara anak kecil yang lucu. "Mengerti." Melihat dia seperti ini, Fu Yuqi menganggukkan bibirnya yang tipis tanpa terlihat. Dia benar-benar seperti Bun. Tidak bisa. Fu Xihuai telah mengurus prosedurnya. Xiao Qing tahu bahwa dia akan meninggalkan panti asuhan. Kemudian berlari ke kaki kepala panti. Dia menangis terisak-isak. Kepala panti berjongkok. Dengan lembut, dia menghapus air mata di wajah gadis kecil itu dengan jarinya. "Jangan menangis, Qingqing. Saat pergi, dengarkan kata-kata Tuan Fuya. Jangan membuatnya marah." Setelah berbicara, dia dengan lembut mendorong punggung si kecil, membuatnya berjalan ke depan. Fu Yuqi datang ke dunia ini. Dia membungkuk dan mengangkat gadis kecil itu tanpa merasa berat. Dia menganggukkan kepalanya ke arah kepala panti. Kemudian membawa gadis kecil yang menangis hingga mata merah itu masuk ke mobil. Qingqing sangat pengertian. Dia tahu tidak boleh mengganggu orang lain. Dia menghapus semua air mata sendiri. Meskipun hatinya masih sangat sedih. Fu Yuqi yang duduk di sampingnya memiliki perasaan yang rumit. Dia sangat benci anak-anak yang menangis tanpa alasan. Ini tidak hanya terjadi sekali. Dia ingin semua anak nakal di dunia ini menghilang. Namun ketika dia melihat Qingqing, dia merasa tidak enak di dalam hati. Mobil segera berhenti di depan rumah keluarga Fu. Tepatnya, itu adalah tempat tinggal sementara. Villa tunggal di Teluk Qingshui. Dijual dengan harga 80 juta. Sudah dibeli selama beberapa tahun. Tapi ini adalah pertama kalinya tinggal di sana. Berdiri di depan rumah sebesar ini, Qingqing merasa canggung. "Kakak, bolehkah aku menggenggam tanganmu?" Suara lembut dan cemas terdengar. Fu Yuqi menundukkan kepala. Melihat gadis kecil itu dengan mata yang basah. Sepertinya dia hampir menangis. "Jadi, aku hanya akan menggenggam sebentar. Aku takut." Hati pemuda bergetar. Diam selama 2 detik. Qingqing cepat-cepat menarik kembali tangannya dan meminta maaf. "Maafkan aku, kakak." Segera setelah itu, si kecil langsung diangkat. "Aku paling tidak suka mendengar orang lain meminta maaf. Mulai sekarang, selain..." Qingqing mengingat kata-kata ini. Perlahan-lahan bersandar padanya. "Kakak benar-benar baik." Suara lembut si kecil terdengar. Keluarga Shen yang sangat dihormati. Saat melihat rumah yang sama besar dan indah, Ruan-Ruan justru menunjukkan sikap yang tenang. Terlihat tenang. Namun sebenarnya sudah mengamati segala sesuatu tentang keluarga Shen dengan pandangan samar. Dia dapat mengendalikan kegembiraan di dalam hatinya. Namun tidak bisa memadamkan api di matanya. Ini adalah keluarga Shen terkaya di kota A. Dia telah menggantikan Qingqing menjadi nyonya di sini. Segera setelah itu mengikuti Shen Yu masuk ke ruangan. Setelah melangkah ke dalam rumah. "Selamat datang, adik Qingqing, bergabung di keluarga ini." Terlihat Nyonya Shen sedang menunggu di rumah bersama 2 anaknya. Suara barusan. Itu berasal dari petasan yang mereka pegang. Ketika melihat wajah gadis kecil itu, istri Shen Yu yang penuh kegembiraan langsung terpaku dengan senyumnya. Shen Yu mengusap dahi. Merasa sedikit canggung. Nyonya mengira dia membawa Qingqing pulang hari ini.
Sudah ada kejutan yang disiapkan di rumah. Dia lupa membawa orang tersebut. Ini adalah Ruan-Ruan. Mulai sekarang dia akan jadi keluarga kita. Maaf ya, Ruan-Ruan. Kami yang salah. Nanti kami akan mengadakan pesta penyambutan yang lebih besar untukmu. Mata Ruan-Ruan sedikit merah. Dengan tampang yang terluka tapi tidak mengeluh. Membuat Nyonya Shen merasa sedikit bersalah. Ada banyak hadiah yang diletakkan di ruang tamu. Semuanya disiapkan untuk diberikan kepada King King. Memberikan barang-barang ini kepada Ruan-Ruan akan sedikit tidak pantas. Jadi Nyonya Shen memerintahkan pelayan untuk mengumpulkannya. Dua anak keluarga Shen sangat berpendidikan. Dan tidak merasa tersingkir karena salah orang. Namun terhadap Chen, menghadapi Ruan-Ruan yang tidak memperhatikan Chen, justru sangat memperhatikannya. Tapi Ruan-Ruan sama sekali tidak senang. Dia masih memikirkan hadiah yang baru saja diambil. Boneka beruang kecil yang sangat mahal itu. Berbagai pakaian pertanian yang cerah. Jepit rambut yang penuh dengan berlian. Mengambil foto dan mengunggahnya ke internet. Tidak tahu berapa banyak tatapan kagum yang akan ditarik. Karena sudah salah orang. Betapa baiknya jika memberinya sebagai kompensasi. Apalagi sebagai nyonya dari keluarga kaya raya. Tidak ada yang sebaik dia dalam bersikap. Saat ini, di keluarga Fu, King King sedang duduk di meja makan bersama Fu Yuqi. Gadis itu menundukkan kepala, diam-diam menggigit baozi tanpa berkata-kata. Setelah selesai makan, dia meminta untuk mendekat pada Fu Qi dan bertanya dengan suara pelan. Kakak, di rumah hanya ada kita berdua, kan? Fu Qi mengangguk. Selain aku, kau memiliki 3 orang kakak. Tapi sekarang hanya aku dan kakak ketiga yang ada di rumah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, gadis kecil itu bertanya dengan suara anak kecil yang lucu. Lalu kakak ketiga yang mana? Bolehkah aku pergi menemuinya? Gerakan Fu Yuqi untuk bangkit terhenti sejenak. Tatapannya perlahan memudar. Kakak, dia tidak sehat. King King yang manis mengeluarkan suara. Oh, tersedak sedikit. Fu Yuqi bangkit dan mengenakan seragam sekolah. Aku sekarang harus pergi ke sekolah. Jangan lari-lari sendirian di rumah. Nanti Liu Yi akan membawamu ke kamar setelah dia selesai. Tunggu aku kembali dengan baik. King King sangat mengerti. Dia tahu dirinya tidak boleh mengganggu kakaknya yang pergi ke sekolah. Dia berdiri di samping dengan baik untuk memberi jalan. Mengerti, kakak? King King menunggu kamu kembali. Melihat gadis kecil itu begitu mengerti. Fu Yuqi mengelus kepala gadis kecil itu. Dia berkata dengan tidak terlalu alami. Aku akan membawakanmu makanan enak saat aku kembali. King King yang digelus kepalanya. Kedua matanya tiba-tiba menjadi ceria. Bukan karena makanan enak, tetapi karena kakak mengelus kepalanya. Liu Yi kemudian membawa King King ke sebuah kamar. Begitu masuk, Liu Yi langsung memegang dahi. Aduh, saya benar-benar sibuk sampai lupa. Selimut ini masih dijemur. Kasur juga belum dibuka. Banyak sekali yang harus dilakukan. Saya benar-benar semakin tua semakin bingung. Bibi, kamu tidak? Suara kecil yang lucu bisa dikenali. Suara kecil yang lucu sudah bisa dikenali. Mendengarnya membuat hati Bibi Liu berbunga-bunga. Aduh, Nona, kamu terlalu imut. Wanita semua memperhatikan usia mereka. Bahkan di Dava, Bibi Liu yang sudah lebih dari 10 tahun menangkap ikan juga tidak terkecuali. Setelah berkata demikian, dia membawa anak kecil itu ke taman. Takut jika dia menemunya saat merapikan kamar. Gadis kecil itu duduk dengan patuh di bangku panjang. Melihat tukang kebun di kejauhan jatuh saat menyiram bunga. Dia segera berlari ke sana untuk membantu. Meskipun dia juga tidak bisa membantu banyak. Saat itu, tirai di salah satu jendela terbuka sedikit. Orang di dalam melirik dengan sembarangan. Akhirnya dia tertarik pada gadis kecil yang berlari-lari. Melihat lebih lama, wajahnya terlihat pucat. Dia tidak hanya kurus, kulitnya memancarkan warna tulang yang sakit. Namun penampilannya sangat bersih. Tubuh ini terlalu lemah, sehingga orang bisa melihatnya dengan jelas. Dia tidak memiliki banyak waktu untuk hidup. Fu Suiqi melihat gadis kecil yang penuh energi. Melihatnya cukup lama. Jari pucat dan kurus, tanpa sadar menempel pada kaca transparan. Setelah beberapa saat, pintu ruangan diketuk. Tuan muda ketiga, obatmu sudah disiapkan. Pelayan membawa obat. Belum mendekat. Aromanya yang khas dari ramuan obat Cina sudah menjalar. Hitam legam, sedikit kental. Terlihat sangat pahit. Namun di wajah pria itu tidak ada ekspresi menolak sedikit pun. Dia sudah mati rasa. Akhirnya tersedak oleh sisa obat yang belum disaring dengan bersih. Seketika dia mulai batuk. Setelah sekian lama, dia memohon untuk menghentikan batuknya. Hanya saja wajahnya terlihat lebih buruk. Bawa pot bunga itu keluar. Dia ragu sejenak. Lalu dia memeluk bunga yang layu di atas meja. Dia menutup pintu perlahan dan mundur. Ini adalah bunga melati kesukaan tuan muda ketiga. Tapi itu tidak segar. Tuan muda ketiga memerintahkan orang setiap hari. Setiap kali tuan muda ketiga datang, berjemur di bawah matahari. Berikan air resmi. Seperti merawat anak. Akhirnya dirawat selama 3 bulan.
Tidak sempat mekar sebelum layu. King King sedang menyiram bunga di taman bersama paman tukang kebun. Mereka bermain dengan sangat gembira. Ketika dia melihat pelayan membawa bunga keluar, pandangan si kecil jatuh pada daun yang layu. Dia tiba-tiba berlari ke sana. "Kakak, bolehkah saya mendapatkan bunga ini?" Pelayan itu terkejut sejenak. "Bunga layu ini?" Gadis kecil itu mengangguk. "Ini adalah yang tuan muda ketiga perintahkan saya untuk buang. Sebenarnya bisa aku berikan padamu, tapi itu sudah mati. Menyimpannya tidak ada gunanya." Mendengar kata-kata ini, King King agak khawatir. "Kakak, jangan dibuang. Berikan padaku ya." "Apakah kakak adalah kakak tiga?" Di benak King King terlintas kata-kata yang diucapkan kakak pagi ini. Kakak tiga sedang tidak sehat. Jika bunga ini bisa hidup kembali, apakah dia juga akan sedikit memikirkan ini? Dia semakin memikirkan, karena Nona menginginkannya. "Jadi, saya akan membawa Nona ke dalam kamar." Setelah berkata begitu, dia membawa gadis kecil itu kembali ke dalam kamar, meletakkan bunga itu di balkon. Saat ini, Liu Yi sudah hampir merapikan kamar. Menunggu ketika kamar sudah sepi, gadis kecil itu berjalan ke samping pintu, memastikan pintu terkunci dengan rapat. Dia berlari ke depan pot melati. Balkon cukup tinggi. Dia dengan susah payah menyeret sebuah kursi. Setelah memanjat, akhirnya dia bisa menyentuh melati itu. Dia mencolek daun bunga itu. Suara lembutnya penuh dengan penyesalan. Betapa kasihan si bunga kecil. Bunga melati yang sudah tidak merasakan kehidupan. Tiba-tiba, daun itu bergerak sedikit. Tepatnya adalah daun yang disentuh oleh King King. King King mengulurkan tangan lainnya. Kedua tangan memegang daun melati yang terkulai. Di telapak tangan, ada cahaya hijau luminescent yang perlahan menyala. Titik-titik cahaya hijau terbang masuk ke batang dan daun melati. 2 menit berlalu. Ia menarik kembali tangannya. Tubuhnya terasa melayang sejenak. Hampir terjatuh ke tanah. Ia bangkit dari kursi. Wajah kecilnya menjadi pucat. Keringat mulai menetes di dahinya. Namun, matanya sangat bersinar. Warna pot melati di balkon sepertinya telah berubah. Tidak lagi seperti sebelumnya yang layu. Kemampuannya ini adalah sesuatu yang ia pelajari perlahan di panti asuhan. Ia hanya merasa, seolah-olah dia bisa membuat rumput dan bunga kecil menjadi lebih cantik. King King sangat lelah. Perut terasa sangat lelah. Dia naik ke tempat tidur dan langsung tidur. Ketika dia terbangun, sudah saatnya makan siang. Setelah makan dan minum dengan puas, dia kembali ke kamarnya. Menutup pintu, melepas sepatu dan berdiri di atas kursi. Melanjutkan pekerjaannya seperti sedang bekerja. Kali ini berlangsung sedikit lebih lama. Sekitar 5 menit. Setelah selesai, dapat terlihat jelas. Bunga melati mengalami perubahan besar. King King membungkuk dan mencium tunas bunga itu dengan lembut. "Kamu harus cepat mekar." Setelah mengatakannya, dia naik ke tempat tidur dan langsung tidur. Sekali lagi, mata. Gadis itu terbangun karena suara ketukan pintu. Dia mengucek matanya dalam kebingungan. Saat mendengar suara, dia tiba-tiba merasa segar. Itu adalah kakak. "Bisa." Dia berteriak dengan antusias. Fuyuchi membawa sebuah kue kecil berwarna pink di tangannya. Diberikan kepadanya dengan agak canggung. "Ini adalah yang saya janjikan padamu." King King melihat kue yang indah itu dengan terkejut. "Terima kasih, kakak." Dia memegang kue kecil itu seperti harta yang sangat berharga. Ditempatkan dengan hati-hati di atas meja. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kue seindah ini. Lebih cantik daripada yang ada di televisi. Fuyuchi masuk mengikuti di belakangnya. Setelah melihat ruangan yang kosong, alisnya sedikit berkerut. Sebelumnya tidak memperhatikan. Sekarang baru menyadari bahwa ini tidak seperti kamar yang dihuni oleh seorang gadis kecil. Nanti harus berbicara dengan Liu Yi. Tatapan Fuyuchi menyapu ruangan. Akhirnya tidak terhindarkan jatuh ke balkon. Di atas pot melati yang layu itu, dia berjalan mendekat dan melihatnya lama. Menghadap kembali dan bertanya pada King King. "Bukankah ini pot yang dirawat oleh kakak ketiga? Bagaimana bisa di sini?" King King memegang tangannya dengan agak tegang. "Ada seorang kakak yang bilang akan membuangnya. Aku akan datang." Fuyuchi terdiam sejenak. Agak bingung. Itu sudah mati. Gadis kecil segera berjalan mendekat. "Masalahnya tinggi. Biarkan aku, kamu kejar aku untuk mencari nafkah. Aku suka." Dia bahkan memohon dengan suara pelan. Apa yang bisa dikatakan Fuyuchi lagi? Dia hanya bisa mengangguk setuju. Melihat senyum ceria anak itu, hatinya juga merasa gembira. Dia tidak bisa menahan senyumnya. Melihat dia tersenyum, gadis kecil memberanikan diri menarik tangannya ke arah meja. Memanggilnya untuk makan kue bersama. Dia tiba-tiba menyadari bahwa cara berjalan gadis kecil itu sedikit aneh. Agak goyang. Fuyuchi mengerutkan alisnya. Hatinya tiba-tiba berdebar. Dia bertanya dengan suara dalam. "Apa yang terjadi dengan kakimu?" King King berhenti. Dia menoleh untuk melihat wajahnya yang muram. Gugup dalam hati. Dia merasa dorongan untuk mengatakannya sejenak. Tapi dia teringat sesuatu di pikirannya. Untuk melihat dengan jelas.
Sebelumnya di panti asuhan, dia sudah menipu kakaknya dengan mengatakan bahwa itu adalah kecelakaan. Jika kakaknya menganggap dia adalah anak nakal yang berbohong, apakah dia masih akan mengirimnya kembali ke panti asuhan? King King tidak berani mengatakan atau meminta. Dia sangat menyukai kakak yang membawakan kue cantik untuknya. Takut dibenci olehnya. Gadis kecil itu dengan suara lucu berkata, "Aku akan baik-baik saja dalam beberapa hari." Dia tersenyum manis dengan usaha. Mencoba untuk menyelamatkan diri. Fuyuchi mengerutkan bibir. Wajah cantik itu tampak dingin. Tanpa ragu dia langsung mengangkat King King dan meletakkannya di tempat tidur. Gadis kecil itu terkejut melihat dia berjongkok untuk melihat kakinya. Suara lucunya bergetar. Tulang. Responsnya membuat Fuyuchi di dalam hati muncul perasaan buruk. Jika semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang terjadi, mengapa dia bisa begitu ketakutan? Sambil berpikir demikian, dia dengan hati-hati membuka celana King King, dan kemudian terdiam di tempat seperti terpaku. Ternyata di betisnya ada begitu banyak goresan. Selain itu, di lutut masih ada memar besar. Semuanya terlihat mencolok di tubuhnya yang putih dan lembut. Fuyuchi sepertinya teringat sesuatu. Dengan wajah murung, dia menarik tangan anak itu. Telapak tangannya berwarna merah. Semua itu adalah kerak baru. Sama sekali bukan akibat jatuh seperti yang dia katakan sebelumnya. Itu jelas-jelas adalah goresan. Tatapan Fuyuchi terfokus. Suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih dingin. Ketika aku bertanya padamu di panti asuhan, apakah kamu telah berbohong padaku? Di mata King King terlintas ekspresi yang serius. Dia menundukkan kepalanya dengan diam. Dengan suara pelan dia berkata, "Maaf." Fuyuchi menghela napas dalam-dalam. Hatinya langsung merasakan kedalaman yang menyakitkan. Bukan karena King King. Itu karena dirinya sendiri. Dia mengabaikannya. Saat itu, anak itu bilang dia jatuh. Dia seharusnya bertanya lebih banyak. Yang menyebabkan lukanya sampai sekarang belum diobati. Jika tidak karena tadi menemukan sesuatu yang aneh. Entah sampai kapan dia akan menyembunyikannya. Fuyuchi diam-diam meletakkan tangannya. Setelah mengatakannya, dia pun keluar dari pintu. Shen takut hingga tidak berani bersuara. Bahkan napasnya pun ia kontrol dengan sengaja. Ketika pintu tertutup, matanya yang basah. Apakah kakak sedang marah? Karena dia telah berbohong. Kakak merasa dia adalah anak jahat yang berbohong. Jadi dia pergi. King King melihat pintu yang tertutup rapat. Air mata menetes. Dia mengusap air mata secara sembarangan. Melompat dari tempat tidur. Bahasa Indonesia, MLTZ. Wajah kecilnya pucat ingin keluar. Fuyuchi. Dia meminta maaf kepada kakaknya. Dia tidak bermaksud menipunya. Dia hanya terlalu takut. Ketika dia sampai di pintu, tuan muda Fuyuchi yang pergi kembali. Menggenggam kotak obat dan sebuah kantong kertas. Melihat King King turun dari tempat tidur. Dia mengerutkan alisnya. "Kenapa kau turun padahal kau terluka?" "Tetap di tempat tidur." "Kakak, menurut saya." Bola kecil itu terharu sampai menangis. Lingkaran matanya merah. Duduk kembali di tempat tidur dengan patuh. Fuyuchi meletakkan kotak obat di atas meja. Pertama, dia membuka kantong kertas yang dipegangnya. Mengeluarkan sebuah gaun kecil berwarna kuning bebek dari dalamnya. Lalu menyerahkannya kepada King King. Yang tadi diminta untuk dibeli sembarangan. "Pakailah sementara ini." Gadis kecil itu tertegun menerima dengan erat. Melihat ekspresinya yang kebingungan. "Apa kau bisa memakainya?" Fuyuchi bertanya sambil mengerutkan dahi. Bisa. King King cepat mengangguk. Setelah itu, Fuyuchi bangkit dan keluar untuk menutup pintu. Dia bersandar di dinding putih sebelah pintu. Suasana hati tidak terlalu baik. Dia sangat curiga bahwa anak itu sebelumnya dibuli di panti asuhan. Jadi dia sangat berhati-hati. Sangat mengerti. Tidak lama kemudian, pintu kamar terbuka dan terlihat kepala kecil. Gadis kecil yang telah berganti baju terlihat sangat ceria. Kulitnya putih. Bahkan warna yang dia pakai tidak membuatnya tampak gelap. Sebaliknya, itu justru membuatnya tampak lebih imut. Seperti sosis kecil yang dibungkus dengan kulit kuning. Lumayan. Sedikit mirip dengan keluarga Fu. Mohon agar King King sangat bahagia. Dia tersenyum lebar padanya. "Terima kasih, kakak. Aku sangat menyukainya." Fuyuchi mengangkatnya ke tepi tempat tidur. Dia mengambil kotak obat. Kemudian dia berlutut. Dalam keheningan, dia memberikan obat padanya. "Setelah semua luka yang terlihat diobati, ada informasi lain tentang Anda?" King King menggelengkan kepala sedikit. "Tidak ada." "Terima kasih, kakak. Bagaimana luka di tubuhmu bisa terjadi? Jangan bilang kalau ini adalah kamu yang jatuh sendiri. Aku belum pernah melihat anak yang bodoh seperti ini." King King menatap dengan mata besarnya. "Tetapi, ini benar-benar dia yang jatuh sendiri." "Aku bodoh." Fuyuchi terdiam. Dia melihat gadis kecil yang tampak tertindas. Dia tidak melanjutkan untuk bertanya lebih lanjut. Lalu dia memotong sepotong kue dari meja. Diberikan kepada King King. "Jangan makan terlalu banyak. Nanti kita akan makan."
Gadis kecil itu mendorong piringnya ke depan. Kakak, silakan makan dulu. Fuyuchi terdiam sejenak, kemudian meletakkan piringnya. Dia memotong sepotong lagi dan memberikannya kepada King King. Kali ini si kecil dengan senang hati menerimanya. Dia menggunakan garpu untuk mengambil sedikit dan memasukkannya ke mulut. Dia menyipitkan matanya dengan bahagia. King King seolah-olah teringat sesuatu saat melihat Fuyuchi. Dia bertanya pelan kepadanya. Kakak, apakah kita harus membawakan sedikit untuk kakak-san? Dia suka makan kue. Ekspresi Fuyuchi terlihat sedikit terkejut. Sepertinya sedang mengenang sesuatu. Ketika kakak ketigaku masih kecil, dia sangat menyukai makanan manis. Tangan yang memegang garpu menjadi lebih ketat. Jika tidak, berikan dia sedikit. Kamar Fusueki terletak di ujung paling jauh. Sangat tenang. Dia memegang kue dan berdiri di pintu, mengetuk pelan. Setelah membungkuk sejenak, pintu putih perlahan dibuka. Tatapan Fusueki jatuh pada kue di tangannya. Bulu mata panjang bergetar sedikit. Tidak berbicara. Kakak ketiga, ini adalah kue yang aku beli untuk King King malam ini. Apakah kamu ingin mencobanya? Fuyongchi sebenarnya mengira kakaknya akan menolak. Namun dia terkejut ketika Fusueki perlahan mengambil kue yang ada di tangannya. Menanyakan sebuah pertanyaan yang tidak relevan. Dia kembali kepada King King. Benar. Membicarakan si kecil. Kata-kata Fuyuchi tiba-tiba menjadi lebih banyak. Kakak, kamu sudah bertemu dengannya? Di taman. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, kakak ketiga kembali kepada Yu. Kakak ketiga, apakah dia benar-benar menerima? Dia bahkan mengucapkan terima kasih kepadanya. Tuan muda Fuyuchi menggenggam tangan yang tergantung di samping dengan erat. Di matanya terpancar sedikit emosi gembira. Jika dia punya ekor, pasti sekarang akan mulai mengibaskan dengan semangat. Di tengah malam, gadis kecil terbangun karena lapar. Perutnya berbunyi. Dia teringat kue yang tidak dihabiskan di sore hari. Sepertinya diletakkan oleh kakaknya di kulkas ruang tamu. Dia berjalan keluar dengan hati-hati. Si kecil mengendap-endap ke depan kulkas. Dengan susah payah menggesek. Di lapisan paling atas, dia melihat kue kecil yang diimpikannya. Kue kecil yang selalu ada di pikirannya. Sinarnya di matanya semakin bersinar. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil. 2 detik kemudian, si bola kecil bingung melihat tangan sendiri. Dia ternyata tidak bisa menjangkaunya. Ini benar-benar hal yang menyedihkan. Dia memegang pintu kulkas. Dia ragu dalam hati apakah harus mengambil kursi. Tapi itu pasti akan menimbulkan suara. Saat dia sedang bingung, tiba-tiba, sosok tinggi muncul di belakangnya. Ini dia. King King terkejut. Dia segera menoleh. Kepalanya berusaha keras untuk mendongak. Dia melihat seorang pria berpakaian jas, membawa kue kecil yang selalu ada di pikirannya. Paman. Gadis itu memerah. Dia berusaha mengucapkan dengan terbata-bata. Apa kamu belum kenyang? Fusi Huai mengangguk pelan. Meskipun suaranya tenang, tetapi aura tekanan yang dia pancarkan terlalu kuat. Si bocah kecil dengan malu-malu menggelengkan kepala. Saya sudah makan. Tapi saya masih lapar. Matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari kue kecil itu. Fusi Huai menyadari kecanggungannya. Dia meletakkan kue itu di atas meja. Saya pergi duluan. Kamu istirahat setelah makan sarapan. Anak kecil itu mendengar dia akan pergi. Matanya seketika bersinar. Setelah dia pergi, King King duduk sendiri di meja. Dengan senang, dia menunjukkan kue. Setelah kenyang, dia diam-diam berlari kembali ke kamarnya. Berbaring di tempat tidur yang bersih dan lembut. Dengan puas, dia menutup matanya. Bahasa Indonesia, X-Bar. Liu Yi dengan hati-hati membuka pintu kamar King King. Dia langsung tertarik oleh aroma bunga yang kuat. Selain aroma, ada perasaan khusus yang tercampur di dalamnya. Dia tidak bisa menahan diri dan menghirup dalam-dalam. Segera, semangatnya meningkat pesat. Rasa asam di matanya pun hilang sepenuhnya. Liu Yi tidak bisa menahan untuk melihat botol mawar di meja. Hatinya sangat terkejut. Bunga ini adalah yang dia atur sendiri kemarin. Dia tahu kondisinya. Namun hari ini dia merasa, bunga ini lebih cantik daripada semua mawar yang pernah dia lihat. Semuanya indah. Seperti memiliki kehidupan. Tante. Gadis kecil yang baru saja membuka matanya memiliki suara hidung yang berat. Suaranya terdengar seperti kucing mengeong. Membuat hati meleleh. Tante Liu semakin suka melihat King King. Nona, ini sangat menggemaskan sampai ke level legenda. Seperti bunga mekar. Seperti mobil yang saling meledak bannya. Dia membawa King King setelah menyikat gigi. Lalu berjalan turun ke bawah. Baru saja turun. Gadis kecil itu melihat Fuyuchi yang baru saja sarapan. Kakak. King King berlari ke arahnya. Dengan hati-hati, dia membuka kedua tangannya dan memeluknya sebentar. Fuyuchi menghirup napas. Dengan wajah terkejut. Dia adalah seseorang yang tidak pernah menyukai aroma. Namun, dia terpesona oleh wangi bunga yang kuat. Ternyata sumber aroma ini berasal dari gadis kecil itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengelus rambut gadis kecil tersebut. Tubuhnya juga dibalut dengan aroma yang harum.
Tunggu aku pulang sekolah. Aku juga akan membawakan makanan enak untukmu. Fu Yuqi hari ini sedang dalam suasana hati yang baik. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa. Saat melihat Liu Yi, dia mulai berbicara. Hubungi perusahaan renovasi hari ini. Rapikan kembali kamar King King. Sesuaikan dengan preferensinya sendiri. Liu Yi mengangguk sambil tersenyum. Sampai di sekolah, Fu Yuqi baru saja memasuki kelas. Langsung mendengar musuh bebuyutannya di kelas mengobarkan isu besar. Tentang dia yang membeli kue kecil kemarin. Ya Tuhan. Fu Yuqi, kamu pergi sekolah bahkan masih menyemprotkan parfum. Semua orang cepat lihat. Fu Yuqi, dia bahkan masih menyemprot parfum. Huoan, mulutnya benar-benar kotor. Fu Yuqi yang marah ingin menghajarnya. Segera beberapa gadis berkumpul di sekelilingnya. Fu Yuqi, apakah kau bisa memberiku link parfummu? Wangi sekali. Kakak Ci, kalau pulang, kirim juga satu untukku. Aku ingin memberikannya kepada ibuku. Fu Yuqi bingung setengah mati. Dia menggeram sambil mengeluarkan satu kalimat. Saya tidak menyemprotkan parfum. Setelah itu, dia mencium pakaiannya. Tidak ada bau parfum sama sekali. Saat ini, King King sedang memegang sepotong melati. Duduk di taman kecil sambil berjemur. Di atas, Fu Sueki dengan lembut menarik sedikit tirai. Ternyata, dia melihat anak kecil yang sama dari kemarin. Tatapannya beralih ke melati di samping gadis kecil itu. Tertegun. Itu adalah bunga yang dia rawat sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan? Namun, meskipun begitu, dia tetap memeriksa dengan cermat untuk memastikan. Fu Sueki memastikan bahwa tidak ada kemungkinan makhluk itu hidup kembali. Biarkan orang yang membawanya turun untuk dibuang terlebih dahulu. Tapi sekarang bunga itu ada di pelukan si kecil. Melihatnya, bunga itu kembali mekar. Hanya dalam 1 hari, bunga itu hidup kembali. Fu Sueki bersandar di pinggir jendela. Ekspresinya sedikit bingung. Gadis kecil itu bermain sendiri di taman. Tiba-tiba suara datang dari belakangnya. Kamu adalah anak yang diadopsi Fu Sihuai di panti asuhan. Kosong, tidak ada konteks. Silakan pergi. Dia melihat seorang tante berpakaian mewah berdiri di belakangnya. Kalung perak besar dan jam tangan perak besar. Selain itu, tidak ada ruang di rambut dan telinga. Gadis kecil itu meletakkan bunga yang ada di tangannya. Dia berdiri dengan patuh dan memanggil tante. Patuh dan imut. Namun Su Xiu sama sekali tidak merasakannya. Dia mengangkat tangannya dengan jijik. Seperti mencium sesuatu yang kotor. Dia menutup hidungnya dengan tangan yang dirawat dengan baik. Jangan panggil aku tante untuk seorang yatim piatu. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, wajah gadis kecil itu langsung memerah. Dia menundukkan kepala dan menggaruk-garuk gaunnya. Warna wajahnya seperti akan meneteskan darah. Dia tahu, yatim piatu adalah anak yang tidak diinginkan. Su Xiu ini selalu ingin menjodohkan putrinya. Untuk menikahkan putrinya dengan Fu Sihuai. Setelah mendengar bahwa keluarga Fu mengadopsi seorang gadis dari panti asuhan, dia sengaja datang untuk melihat. Nyonya Bai, datanglah. Saat itulah, Liu Yi muncul. Setelah dia mendekat, dengan gerakan yang halus menarik tangannya. Menariknya ke dalam pelukannya. Seperti melindungi anaknya. Bukankah Nyonya berkata akan datang untuk mengantar dokumen? Kenapa tidak ke ruang tamu? Saya buatkan teh untukmu. Su Xiu tampak cemas. Dia menjawab dengan datar. Saya lupa membawa sesuatu. Setelah mengatakannya, dia melirik ke arah Liu Yi. Dia merasa sedikit ketakutan. Ketika dia datang beberapa hari yang lalu, wajahnya sangat lelah. Kenapa hari ini dia terlihat seperti orang yang berbeda? Itu pasti ilusi. Pasti hanya ilusi. Dia berpikir demikian. Dia berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, senyuman di wajah Liu Yi langsung menghilang. Dia berjongkok dan mengangkat gadis kecil dengan mata merah. Dia berjongkok dan mengangkat gadis kecil yang matanya merah. Nona, jangan menangis. Jangan menangis. Tidak bisa bicara. Kita jangan terlalu memikirkan kata-katanya ya. Hai mem. Aku tahu. King King yang semula menangis menjadi tertawa. Lingkaran matanya merah dan masih basah. Dengan suara lembut yang sedikit terbatuk, dia berkata dengan manis. Liu Yi menggandengnya kembali. Setelah menempatkan King King dengan baik, mengeluarkan ponsel untuk melaporkan kepada Fu Sihuai. Masalah ini bisa besar atau kecil. Tidak ada kerusakan fisik yang dialami King King. Jika kedua keluarga membatalkan kerjasama karena hal ini, itu akan menjadi sedikit berlebihan. Su Xiu pasti sudah memikirkan hal ini. Dengan percaya diri dia datang. Liu Yi mengetik di ponselnya. Sambil tersenyum sinis. Jika Su Xiu benar-benar berpikir demikian, maka dia benar-benar tidak mengerti tuan. Saat ini, kamar King King sudah hampir selesai direnovasi. Bibi Liu memegang sebuah vas bunga mawar. Dengan enggan, dia meletakkan bunga itu di meja kamar King King. Gadis kecil itu melihat Bibi Liu sepertinya suka dengan bunga ini. Dia terdiam sejenak. Dia melihat beberapa mawar itu. Sewa. Dia berjalan ke tepi meja. Dengan berdiri di jari kakinya,
Dia mendorong vas bunga itu ke arah bibi Liu. Xiao Ying Kiao simbol merek dagang terdaftar. Suara lucu, Xiao Ying. Diberikan kepada bibi. Bibi Liu segera menggelengkan kepala mendengar itu. Dengan ekspresi yang sangat menolak. Ini adalah bunga milik Nona. Jarang sekali menemukan bunga yang mekar secantik ini. Bagaimana bisa saya mengambilnya? Tatapan bibi Liu terhadap bunga itu sangat penuh kasih. Seolah-olah itu adalah harta yang berharga. Tapi bunga ini sangat biasa bagi King King. Dia tetap bersikeras untuk memberikan bunga itu kepada bibi Liu. Apakah bibi mau? Apa itu? Bisakah kamu memberiku bunga baru? Liu Yi menyentuh kelopak bunga. Ekspresi kegembiraan di wajahnya tidak dapat tertahan. Terima kasih, Nona. Saya akan pergi mengambil bunga untukmu sekarang. Dia pergi dengan senang hati sambil memegang mawar. Senang karena baru saja mendapat gaji. Tidak lama kemudian, dia datang dengan pot bunga berwarna pink ke kamar King King. Warnanya sangat cantik. Dia mendekat, seperti anak kucing yang menempel pada pemiliknya yang baru pulang kerja. Mengelilingi di sekitar kaki Liu Yi. Liu Yi tersenyum dengan senang. Saya khawatir Nona mungkin tidak suka karena kualitasnya buruk. Yang penting kamu suka. Senyuman King King bersinar. Hubungan yang erat. Itu akan segera terlihat sangat cantik. Sore hari, Fu Yuqi pulang ke rumah dengan murung. Dia benar-benar mengalami kesulitan hari ini. Para gadis di kelas terus mencari cara untuk mencari tahu parfum apa yang dia gunakan. Dari pagi hingga pulang sekolah. Setiap waktu istirahat, mereka selalu berlari ke sampingnya. Di jalan pulang, ada seseorang yang terus mengikuti dan bertanya. Dia sudah mengatakan beberapa kali bahwa itu bukan parfum. Tapi tidak ada yang percaya. Bahkan saat dia pulang sekolah untuk membeli camilan kecil, sudah banyak orang yang mengikutinya. Pulang ke rumah, dia secara pribadi meletakkan camilan yang dibeli di meja kamar King King. Setelah masuk, dia pertama-tama mengamati gaya dekorasi ruangan. Dia tidak mengatakannya, tapi tatapannya menunjukkan bahwa dia sangat puas. Bagus. Ini baru terlihat seperti kamar seorang gadis kecil. Ada aroma bunga samar di dalam rumah. Sama seperti yang dia cium pagi tadi. Fu Yuqi melihat ke arah bunga di meja. Bunga itu mekar dengan sangat indah. Tapi aromanya tampaknya tidak terlalu kuat. Kakak, melihat dia menatap bunga itu dalam waktu yang lama, King King penasaran bertanya. Kamu rindu? Fu Yuqi menggelengkan kepala. Mengalihkan pandangannya, dia secara tidak sengaja berkata. Saya merasa bunga ini sepertinya tidak memiliki aroma seperti pagi tadi. Dia memang ingin membawa satu ke sekolah. Lahir kembali. Tapi kalau memang tidak ada, ya sudah. Seperti aroma kuat yang ada pagi ini. Bunga seperti itu pasti juga sangat sulit ditemukan. Dia tidak menyadarinya. Setelah dia mengucapkan kalimat itu, mata gadis kecil itu langsung bersinar. Dia mengerti. Yang diinginkan kakaknya adalah bunga yang harum. Malam ini akan mulai bekerja. Setelah makan malam, King King kembali ke kamarnya. Memberi sedikit energi pada melati dalam kotak. Dan memberikan sisa yang ada kepada bunga-bunga lain di atas meja. King King sangat puas. Sebelum tidur, dia sengaja melihat melati. Kuncup bunga putihnya seperti sebutir mutiara kecil. Sangat menakjubkan. Jika terus seperti ini, dalam 2 hari lagi, dia bisa memberikannya kepada kakak ketiga. Si kecil menutup matanya dengan puas. Pergi dalam semalam. Bunga-bunga di atas meja seperti mawar pagi kemarin. Terlahir kembali Teh. Seolah mendapatkan kehidupan baru. King King membawa vas bunga itu turun. Kemudian dia dengan gembira membuka pintu dan berjalan ke bawah. Dia sangat menantikan ekspresi kakaknya saat melihat bunga itu. Pasti akan sangat senang, kan? Karena memikirkan hal ini. Jadi, langkahnya sangat ceria. Memegang sekuntum bunga yang besar. Dia sama sekali tidak bisa melihat jalan di depannya. Cekikikan. Si kecil menabrak kaki seseorang. Dia sendiri mundur 2 langkah karena tertabrak. Dia meletakkan vas bunga itu ke bawah. Dia dengan susah payah mengangkat kepalanya. Paman, paman. Anak kecil itu tampak penuh penyesalan. Fu Sihuai mengenakan jas hitam pekat. Saat pertama kali melihat, memberikan kesan dingin dan menahan diri yang menghantam. Letakkan di mana? Suaranya meskipun tenang dan datar. Namun nada bicaranya sangat tenang. Karena mengingat keberanian gadis kecil ini yang seperti kelinci. King King tertegun sejenak. Kemudian dia dengan patuh berkata, ingin memberikannya kepada kakak. Fu Sihuai mengambil vas dari tangan gadis kecil itu. Ia berjalan menuju kamar Fu Yuqi. Bola kecil itu melangkah dengan cepat menggunakan 2 kakinya. Mengikuti di belakangnya. Seperti kentang kecil yang ditusuk dengan 2 batang kayu pendek. Merasa bahwa anak kecil di belakangnya tampak agak kesulitan untuk mengikuti. Ia tidak bisa tidak melambat. Fu Yuqi baru saja berada di lantai atas. Ia kemudian melihat ayahnya yang datang dengan wajah dingin sambil memegang sesuatu. Ada kilasan keterkejutkan di matanya. Kenapa kamu? Saat sedang bicara setengah jalan. Ia terkejut dan menarik napas. Harum sekali. Kakak laki-laki. Untuk ibu. Anak laki-laki kecil yang mengikutinya menjulurkan kepalanya dari belakang kaki Fu Sihuai.
Di wajahnya yang lembut terlihat sebuah lesung pipit kecil. Menggemaskan seperti mantou yang baru saja keluar dari kukusan. Fuyuchi bimbang sejenak. Ia mengulurkan tangan dan menarik sebuah mawar merah muda. Warna dan aroma jauh lebih baik dibandingkan yang ia lihat malam kemarin. Apakah ini bunga yang dia lihat kemarin? Tidak tahu ada begitu banyak penginapan. Dia bisa membawa satu ke sekolah. Membuktikan kepada orang bahwa dia sudah menyemprotkan parfum. Fuyuchi sedikit mengangkat sudut bibirnya. Dengan senang hati, dia berkata kepada King, "Kakak akan kembali hari ini dan membawakanmu makanan enak lagi." Anak kecil itu tampak sangat senang. Senyum di wajahnya semakin lebar. Interaksi antara kedua orang ini mengejutkan Fu Zihuai. Dia melihat jam. Saatnya pergi ke kantor. Ayah, tunggu sebentar. Melihat dia akan pergi, Fuyuchi segera berdiri. Kalau tidak, kamu harus mengambil satu dan meletakkannya di kantor. Aroma ini membuat pikiran menjadi segar. Benar-benar. Tatapannya sangat tulus. King setelah mendengar kata-kata ini. Dia juga menoleh dan melihatnya dengan cemas. Melihat Fu Zihuai tidak bergerak. Dia mengumpulkan keberanian dan menunjuk ke satu mawar merah muda sambil berkata pelan. "Paman, ini yang paling harum." Fu Zihuai menundukkan tatapan ke arah botol bunga itu. Dia mengangkat tangan dan mengambil bunga yang tadi ditunjuk oleh King. Anaknya yang sangat ketakutan semalam bisa aktif berbicara dengannya. Benar-benar jarang. "Terima kasih." Dia sedikit mengangguk. Suaranya datar dan lembut. Setelah Fu Zihuai pergi, gadis kecil itu dengan bersemangat menggenggam tangan kecilnya. Dia mendongak melihat kakaknya. Mata besar yang hitam pekatnya berkilau. "Paman ingin bungaku." Dia bahkan mengucapkan terima kasih padaku. "Sangat senang, ya?" Fuyuchi melihatnya dengan lucu. Dia dengan santai mengelus kepala si kecil. "Makan." Fu Zihuai masuk ke perusahaan seperti biasa. Hanya saja hari ini berbeda. Dia membawa sebatang mawar di tangannya. Dia sendiri merasa aneh. Dia adalah orang yang tidak menyukai bau wangi. Dia bahkan merasa aroma bunga ini pas. Ketika resepsionis melihat dia membawa satu mawar merah muda masuk, semua orang terpana. Dia dengan bingung mengatakan, "Baiklah." Kemudian mengantarnya dengan tatapan saat dia berjalan menuju lift. Apakah salah satu saudari yang memberi hadiah kepada presiden di tengah jalan? Terlalu berani, ya. Asisten Mu Feng saat melihat bunga ini. Kejutan di dalam hatinya tidak kalah dari orang lain. Dia terdiam seketika di tempat. Melihat mawar itu seperti melihat monster. Sampai Fu Zihuai memanggilnya, barulah dia sadar. "Ah, Tuan Presiden, Anda baru saja berkata apa? Tidak perlu melanjutkan kerjasama teknis dengan keluarga Bai. Biarkan mereka mencari orang lain. Cari vas untuk meletakkannya. Letakkan di meja kerjaku." Au. Memegang mawar itu di tangannya. Mu Feng merasa dunia ini agak aneh. Bosnya tidak terlihat seperti orang yang akan membeli bunga. Jadi, ini adalah hadiah dari orang lain. Apakah mungkin dia akan memiliki istri bos di masa depan? Mu Feng merenung sambil mengusap dagunya. Namun, saya harus mengatakan, bunga mawar ini benar-benar wangi. Dia meletakkan mawar itu di dekat hidungnya. Menghirupnya dalam-dalam. Sangat wangi. Bunga bos wanginya enak. Sangat menyenangkan. Tiba-tiba, suatu hawa dingin yang menyeramkan menyelimuti dirinya. Mu Feng merasakan getaran di seluruh tubuhnya. Perasaan ini datang dari bos. Dia berbalik dengan hati-hati. Ketika melihat pria tampan yang tanpa ekspresi, dia langsung menggigil. Akan. Fu Zihuai memiliki mata yang gelap. Suaranya dingin. Pengurangan bonus. Setelah berkata demikian, dia pergi untuk rapat. Wajah Mu Feng berubah seketika. "Aku ingin menangis tapi aku tidak punya air mata 00." 1 jam kemudian, Fu Zihuai keluar dari ruang rapat. Dia mendorong pintu kantor. Melihat seorang pria berdiri di depan meja kerja. Sedang mengambil foto bunga mawarnya dengan ponsel. "Wei, bunga mawar ini sangat wangi." Suaranya terdengar akrab. Jelas sekali sudah kenal dengan Fu Zihuai. "Kenapa kamu datang?" Xiao Su dengan santai duduk di samping. "Saya datang untuk melihat bagaimana kamu setelah meninggalkan ibu kota. Mengingat kamu punya waktu untuk merawat bunga. Itu cukup baik." Setelah mengatakan itu, Xiao Su mengalihkan pembicaraan. Ia melihat bunga di meja dengan rasa ingin tahu. "Katakan yang sebenarnya, Wei. Berikan aku alamat bunga ini. Aku akan membawa sedikit untuk kakak perempuanku. Aku akan membuat kakak perempuanku senang. Kamu adalah penyelamat bagi seluruh keluarga kami." Kakak perempuan Xiao Su adalah kepala keluarga Xiao saat ini. Seorang wanita yang sangat hebat. Tapi sejak 3 tahun lalu kehilangan anak, dia jadi kasar. Karakternya juga berubah-ubah. Fu Zihuai tidak tahu tentang bunga itu. Semuanya adalah keputusan Liu Yi. Pergilah ke rumah dan tanyakan padanya. Setelah mendengarnya, Xiao Su dengan kesal berlari keluar. Jika membawa bunga bisa membuat kakak senang, itu juga patut dilakukan. Saat itu di keluarga Fu, King sedang menyiram bunga bersama paman tukang kebun. Sedang bermain dengan sangat gembira.
mendengar suara pertengkaran di luar. Dia berhenti mengambil semprotan kecil, melangkah beberapa langkah ke arah sumber suara. Ada banyak orang di depan pintu villa. Yang paling mencolok adalah seorang wanita yang mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Dia memiliki wajah yang matang dan cantik. Tubuhnya sedikit berisi. Tingginya bahkan tidak setinggi Liu Yi. Dihalang oleh pengawal di pintu. Wajah Bai Wei tampak datar. Bibi Liu juga ada di sana. Maaf, Nona Bai. Suami saya sudah memberikan instruksi. Tolong jangan menyusahkan saya yang hanya pelayan. Mengingat proyek keluarga saya yang tiba-tiba dihentikan hari ini. Marah rasanya tidak terduga. Ibu saya hanya datang ke sini dan mengatakan beberapa kata. Dan di mana kesalahannya? Harus menghentikan kerjasama dengan keluarga saya untuk ini. Seorang anak yatim tidak seharusnya begitu manja. Tatapan Liu Yi berkilau. Sepertinya Tuan memiliki alasan. Sungguh menyegarkan. Pikirnya mungkin begitu. Namun di wajahnya terlihat ekspresi sayang. Itu saya tidak tahu. Urusan pekerjaan Tuan. Saya tidak memiliki hak untuk bertanya. Di mata Bai Wei, ada sebersit sarkasme. Kamu tidak tahu. Bukankah ini adalah masalah yang kamu laporkan padanya? Orang tua yang berani berbuat tetapi tidak mau mengakui. Sekarang kamu berpura-pura tak bersalah lagi. Senyum di wajah Liu Yi tampak kuat. Merasa kata-kata ini benar-benar sangat menyakitkan. Dia tetap tidak peduli. Ekspresi yang seolah berkata, apa saja yang terjadi. Iya, itulah yang kukatakan pada Tuan. Lalu, apa masalahnya? Jika ibumu tidak datang ke rumah Fu untuk mengintimidasi orang, di mana saya mendapatkan kesempatan untuk melaporkan kepada Tuan? Perbuatan buruk yang dilakukan sendiri tidak bisa hidup. Semakin Bai Wei mendengar, semakin merasa marah. Amarah mulai berkobar. Ia mengangkat tangan dan menampar wajah Liu Yi. Kuku cantiknya langsung mencakar wajah Liu Yi membuat 2 garis darah. Wajah yang terkena pukulan. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, wajahnya mulai bengkak. Liu Yi menutupi wajahnya dengan enggan. Dia membalas dengan satu tamparan. Dia bekerja sepanjang tahun. Kekuatan di lengan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Bai Wei. Setelah satu tamparan, Bai Wei terjatuh ke tanah dengan keras. Melihat dia mendapatkan keuntungan, tidak ada satupun pengawal di sekitar yang bergerak. Setelah jatuh ke tanah, Bai Wei melihat seseorang dari sudut pandang yang rendah ini. Seorang anak kecil yang bersembunyi di belakang pintu gerbang villa. Sepasang tangan kecil menggenggam erat, mengintip dengan kepala kecilnya dan melihat dengan cemas. Identitas anak ini sudah sangat jelas. Bai Wei tidak perlu berpikir sama sekali. Dia menatap anak itu dengan penuh kebencian. Tatapannya penuh niat jahat seperti seekor ular berbisa. Semua perlakuan buruk yang dia terima hari ini adalah karena anak ini. Memikirkan kedua orang tuanya yang sedang bertengkar hebat tentang proyek. Sudah sampai pada tahap perceraian. Mungkin karena kebencian yang mengganggu. Dia tiba-tiba melompat dari tanah. Dia melangkah maju dan melompat ke arah Liu Yi. Gerakannya terlalu tiba-tiba. Liu Yi tidak mengharapkannya. Dia bahkan benar-benar terjatuh ke tanah. Kepalanya terbentur ke tanah. Seketika, darah mengalir keluar. Melihat warna merah yang mencolok ini, King tidak bisa bersembunyi lagi. Dia buru-buru keluar. Suara ini tenggelam dalam suara orang-orang lain. Pengawal segera mengemudikan mobil. Bersiap untuk mengantar Liu Yi ke rumah sakit. King berjongkok di samping. Memegang tangan bibi Liu Nol. Melihat semakin banyak darah di kepalanya. Dia ketakutan hingga wajah kecilnya menjadi pucat. Dia menoleh untuk melihat Bai Wei yang baru saja bangkit dari tanah. Kamu kenapa memukul ibu? Gerakan Bai Wei terhenti. Suaranya sangat dingin dan tajam. Dia menjawab dengan gigi terkatup. Kenapa saya memukulnya? Bukankah itu karena kamu? King terkejut oleh kebencian dalam suaranya. Tubuh kecilnya bergetar sejenak. Tidak berani lagi berbicara dengan orang ini. Bai Wei melihat Liu Yi yang menutup mata dalam pelukan pengawal. Rasa panik muncul di dalam hatinya. Orang tua ini tidak akan terjadi sesuatu kan? Dia secara naluri mundur. Ingin segera pergi sebelum ada yang menyadari. Namun, saat dia berbalik, dia tertegun. Karena tiba-tiba ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Apakah itu polisi? Ya. Saya akan melapor ke polisi. Xiao Su memegang ponsel di telinganya. Sedang berbicara dengan seseorang di dalam. Seseorang sengaja menyakiti orang lain. Cepat tangkap orang itu, polisi. Jika terlambat, dia sudah kabur. Xiao Su, kamu gila. Jangan lapor ke polisi. Setelah mengatakan itu, dia segera mengulurkan tangan. Berusaha merebut ponselnya. Namun, bagaimana mungkin pria itu menyerah begitu saja? Dia mengulurkan salah satu tangannya di depan dirinya. Suaranya tenang. Perhatikan citramu, Nyonya Qian. Pria dan wanita tidak boleh terlalu akrab. Jangan terlalu dekat dengan saya. Mendengar sebutan ini, wajah Bai Wei seketika berubah sangat tidak menyenangkan. Dia menatap Xiao Su dengan marah. Wang adalah nama mantan suaminya. Dia tidak ingin membuat Xiao family marah. Setelah mengerutkan bibir dengan mata merah, dia menatap King dengan tajam.
Dia dengan panik mencari kunci mobil untuk pulang. Melihat bayangannya yang melarikan diri dengan terburu-buru. Xiao Su mendengus. Apakah bisa lari? Setelah Bai Wei pergi, penjaga keluarga Fu membawa mobilnya. Dua penjaga mengangkat Liu Yi dan membawanya ke dalam mobil. Di depan pintu rumah, hanya tersisa King King yang bingung. Dia mengangkat wajah kecilnya dan melihat Xiao Su beberapa kali. Merasa dia sangat hebat. Hanya mengatakan beberapa kalimat. Wanita yang sangat galak itu pun berhasil diusir. Sepertinya dia menyadari tatapannya. Mata Xiao Su sedikit bergerak. Melihat ke arah anak kecil di samping kakinya yang penuh kekaguman. Baik sekali. Meskipun tidak mendekat, saya merasa pasti ada aroma susu darinya. Bahkan jika itu orang yang berusia lebih dari 30 tahun. Saat dilihat oleh gadis kecil dengan tatapan mengagumi, dia tetap merasa senang di dalam hati. Nonton apa? Xiao Su membungkuk. Dia dengan lembut menyentuh kepala bocah kecil itu. Kamu, apakah kamu teman paman? Wajah kecil bocah itu sangat mengenali. Dia melihatnya dengan sedikit gugup. Dia tidak berani terlalu dekat dengan orang asing. Namun saat berhadapan dengan paman yang tidak dikenal ini, dia merasa seolah sudah akrab. Xiao Su terlihat sedikit terkejut. Lalu tiba-tiba dia tersenyum. Kamu tidak memanggilnya papa? Xiao Qingqing mengerutkan bibirnya. Xiao Qingqing merasa malu seolah kebingungan. Wajah kecilnya berubah merah dalam beberapa tarikan napas. Hatinya, dia mengedipkan mata dengan malu. Mengucapkan satu kalimat. Saya merasa sedikit malu. Ekspresi dan isi kata-kata ini membuat Xiao Su tertawa lebar terus-menerus. Aku sudah bisa merasakan ketertarikan itu. Yang tidak tahu mungkin mengira dia adalah ayah kandungnya. Masih merasa malu, ya. Dia mengelus kepala kecil yang berbulu halus itu. Tidak ingin melepaskannya. Gadis kecil yang begitu baik. Fu Xihuai benar-benar menemukan harta karun. Dia membawa King King masuk ke dalam villa. Obrolan di jalan tidak pernah terhenti. Sepertinya dia sangat suka berbicara dengan anak kecil ini. Kamu baru saja terluka, ya? King King menggelengkan kepalanya. Kepala King King yang bersih dan halus. Aku bahkan belum tahu siapa kamu. Xiao Su tertawa kecil. Menirukan nada bicaranya. Kamu ingin tahu siapa aku, ya? Ham. King King menatapnya dengan penuh harap. Namaku Xiao Su. Dia adalah teman dari paman yang mengadopsimu. Kamu harus memanggilku Paman Xiao. Setelah Xiao Su datang ke ruang tamu, dia memanggil seorang pelayan. Dia duduk di sofa seperti perampok yang merampok uang. Terampil seolah-olah di rumah sendiri. Keluarkan semua bunga di rumahmu. Mendengar permintaan yang begitu aneh, pelayan itu tertegun sejenak. Tuan Peu. Anda bilang semua ruangan di rumah. Xiao Su mengangguk pelan. Saya pribadi tidak mengerti tapi mengikuti. Beberapa menit kemudian, semua bunga di rumah sudah diambil. Ditaruh di atas meja di depannya. Xiao Su mengernyitkan dahi. Jelas dia tidak menemukan bunga yang diinginkannya. Saat dia tidak menyadarinya, King King diam-diam berlari naik ke atas. Masih ada satu bunga yang belum diambil oleh kakaknya. Itu adalah bunga yang diberikannya kepada kakaknya di pagi hari. Tapi kakaknya tidak mengambil semuanya. Dia hanya mengambil 2. Sisanya masih ada di kamarnya. King King menemukan bunga itu di kamarnya. Memeluknya, dia berlari turun ke bawah. Paman Xiao. Di sini ada satu lagi. King King belum pergi ke sana. Xiao Su terlebih dahulu mencium aroma bunga yang kuat. Matanya bersinar. Dia berbalik melihat anak yang memegang bunga itu. Inilah rasanya. Xiao Su menerima bunga dari tangan King King. Di matanya tidak bisa dihindari mengeluarkan sedikit kekaguman dan kebahagiaan. Ini ditemukan di mana? Dia mengalihkan pandangannya ke King King. Si kecil menunjuk ke atas. Suaranya lembut menjawab. Kakakku, karena ini milik Xiao Qi. Maka saya akan mengambilnya dengan jujur. Yang kecil, tunggu sampai kakakmu kembali, beritahu dia. Botol bunga ini diambil oleh Paman Xiao. Enak sekali. Gadis itu tidak mengerti tapi mengangguk dengan patuh. Terlihat sangat mudah untuk ditipu. Wajah kecil yang cantik dan manis dipadukan dengan tatapan yang tepat. Dapat membuat Xiao Su terpesona sampai seperti orang bodoh. Hati King King juga sangat senang. Dulu hanya ibu kepala panti yang menyukai bunganya. Sekarang ada beberapa orang lagi yang menyukainya. Tidak tahu kapan ibu kepala panti akan datang menemuinya. Kepala panti yang disebut-sebut oleh King King sedang berdiri di luar rumah Shen. Pelayan keluarga Shen berjalan keluar kamar Ruan-Ruan dan mengetuk pintu. Selesai. Pintu terbuka dari dalam. Ruangan Ruan-Ruan sangat indah. Lantai ditutupi karpet mahal yang lembut. Pelayan tidak berani masuk. Berdiri di ambang pintu. Nona, di luar ada seseorang yang mengaku sebagai kepala panti asuhan ingin bertemu denganmu. Setelah Ruan-Ruan mendengar kalimat itu, senyum di wajahnya langsung menghilang. Tatapannya menjadi sedikit waspada. Apakah dia datang sendirian? Tidak ada anak lain di sekitar. Dia tertegun sejenak. Mengamati dia dengan terkejut. Anak berusia 3 tahun bisa bereaksi secepat ini? Apakah logika ini terlalu kuat? Dia menggelengkan kepala. Tidak ada orang lain. Biarkan dia masuk.
Ruan berkata dengan nada seperti memberi perintah yang sangat natural. Setelah pelayan pergi, ada perasaan aneh yang menyebar di dalam hatinya. Ketika Tuan dan Nyonya ada di rumah, Nona ini terlihat cukup normal. Tapi begitu mereka tidak ada di rumah, perasaan aneh yang kuat pada Nona sangat terasa. Ruang tamu keluarga Shen. Ketika kepala panti asuhan masuk, Ruan berdiri dari sofa, memberinya senyuman tulus. Ibu kepala panti asuhan, apakah kamu datang untuk melihatku? Tunggu seseorang pergi. Baru setelah itu kepala panti asuhan mulai berbicara. Awalnya hanya sekadar pertanyaan sederhana. Ruan merasa tidak sabar di dalam hatinya. Tetapi dia tetap menahan diri dan menjawab. Meskipun tidak diucapkan. Namun, setiap gerakan kecilnya tidak luput dari perhatian. Tatapan kepala panti asuhan sedikit meredup. Mengetahui bahwa Ruan tidak ingin berbicara banyak dengannya. Dia juga tidak membuang-buang kata. Dia juga tidak bertele-tele. Langsung saja ke intinya. Ruan, apakah kalung King kamu yang ambil? Seorang gadis kecil berusia 3 tahun baru saja akan diadopsi oleh keluarga kaya. Namun dia dikunci kejam di dalam kandang anjing oleh saudara perempuannya. Bahkan dia juga mencuri kalung pusaka milik gadis itu. Dia mengira dengan cara ini dia bisa menggantikan adiknya untuk menjalani kehidupan mewah. Tanpa disadari, semua tindakannya telah terekam dalam rekaman pengawas. Saat ini di ruang tamu keluarga Shen, terlihat seorang gadis dan seorang wanita sedang duduk berhadapan. Wanita itu terlihat serius. Ruan, apakah kalung King ada padamu? Meskipun ini adalah pertanyaan, tetapi nada suaranya sangat tegas. Kalung King sangat cantik. Banyak anak kecil ingin memakainya. Kepala panti asuhan khawatir akan kehilangan kalung itu. Dia selalu menyimpannya di dalam lemari di kamarnya. Namun beberapa hari yang lalu, kalung itu hilang. Setelah memeriksa rekaman pengawas, ditemukan bahwa orang yang masuk ke kamarnya dalam beberapa hari terakhir hanya ada Ruan seorang. Ketika Ruan mendengar ini, dia langsung menjadi tegang. Saya tidak mengambilnya. Kepala panti asuhan menghela napas putus asa. Dia tidak marah, tetapi melanjutkan dengan nada lembut. Berikan padaku, Ruan. Itu milik King. Dia masih perlu kalung itu untuk mencari orang tua kandungnya. Sangat penting baginya. Setelah dia dengan sabar dan penuh kasih sayang mengucapkan kata-kata ini, wajah Ruan seketika berubah. Dia menebak dari sikap kepala panti asuhan itu. Seseorang pasti tahu sesuatu. Tapi seharusnya tidak begitu. Bukankah tidak ada yang melihat saat dia mencuri kalung? Dia memutuskan untuk percaya pada dirinya sendiri. Terus keras kepala. Aku sudah bilang aku tidak mengambilnya. Sekarang saya adalah putri ketiga keluarga Shen. Kalung yang dibeli oleh orang tuaku untukku. Begitu banyak hingga satu lemari pun tidak cukup. Aku tidak mempedulikan kalung jelek itu. Kamu memang sangat brengsek. Kepala panti asuhan mengusap dahi dengan nyeri. Tatapannya benar-benar penuh kekecewaan. Pada hari Tuan Shen datang untuk menjemput King. Orang yang menipunya untuk pergi ke gudang kayu bakar adalah kamu, kan? Rekaman pengawas ini merekam semuanya. Jika kamu tidak ingin Tuan Shen melihat rekaman ini, kembalikan kalung pusaka itu kepada King. Sikap kepala panti asuhan tiba-tiba menjadi tegas. Isi pembicaraannya membuat Ruan sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kepala panti asuhan begitu keras. Dia berpikir dalam diam. Lalu tiba-tiba dia menangis. Aku benci kamu. Kamu mencaku. Maka kamu akan percaya padaku. Suara tangisnya menarik perhatian pelayan keluarga Shen. Melihat Ruan menangis dengan begitu menyedihkan. Mereka semua terkejut. Nona. Sudah. Ruan mengacungkan jarinya menunjuk kepala panti asuhan yang berdiri di samping. Aku ingin uang. Aku tidak ingin memberinya. Dia mengancamku. Pelayan terkejut melihat kepala panti asuhan yang tanpa ekspresi. Kepala panti asuhan menatap dengan sangat kecewa. Melihat Ruan bersembunyi dan menghindar di pelukan orang lain. Dia berkata dengan dingin. Ruan, saya tidak akan datang lagi untuk menasihati Anda. Ini adalah jalan yang Anda pilih sendiri. Apapun yang terjadi di kemudian hari, Anda tidak boleh menyesali. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Ruan sama sekali tidak menghiraukan ancaman ini. Dia sekarang adalah putri kecil dari keluarga terkaya di kota A. Setelah ayah dan ibu kembali, dia akan memberitahu mereka tentang kepala panti asuhan yang datang memintanya uang. Pasti di kemudian hari mereka tidak akan membiarkan kepala panti asuhan masuk lagi. Jadi, dia sama sekali tidak perlu takut. Nyonya Shen sangat pandai merawat anak. Dia memberi Ruan segala sesuatu yang seharusnya dimiliki seorang putri. Di sisi lain, karena bertemu dengan seorang ayah yang tidak bisa mengasuh anak, King dipaksa tumbuh liar. Sebenarnya bukan berarti dia tidak bisa sama sekali. Setidaknya Fu Xihuai masih mengingat King tentang kejadian bangun tengah malam untuk mencari makanan. Dia menyuruh orang untuk menyiapkan sebuah lemari es kecil di rumah untuknya. Di dalamnya berisi berbagai macam camilan. Bisa dibayangkan,
ketika King menemukan lemari es ini. Dia sangat senang sekali. Pada pagi hari berikutnya, seorang wanita berpakaian rapi dan cekatan memasuki kamar King. Gadis kecil itu sudah bangun. Dia sedang bingung sambil memeluk selimut. Kakak, melihat orang asing, wajahnya penuh kebingungan. Selamat pagi, Nona. Auntie Liu tidak di rumah beberapa hari ini. Saya bertanggung jawab untuk mengurus kehidupan sehari-harimu. Kamu bisa panggil. King merangkak turun dari tempat tidur. Sesuai dengan kebiasaannya, dia pergi mencuci muka dan menyikat gigi. Dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan orang lain. Setelah mencuci dengan bersih, dia membuka lemari pakaian. Di deretan gaun kecil yang tergantung di bawah sana, dia memilih yang paling sederhana. Dia memegang pakaian itu, sambil bersiap untuk mengubahnya. Tiba-tiba dia berbalik lagi. Dengan wajah merah, dia merasa malu dan melihat ke arah Xiao Mo. Kakak Momo, bisakah kamu berbalik? Xiao Mo terkejut. Tubuh ini bereaksi lebih cepat daripada otaknya. King dengan susah payah melepaskan gaun tidur yang dikenakannya. Dia mengenakan gaun baru yang tadi sudah dipilih. Kemudian dia berjalan ke samping Xiao Mo dan membelai kakinya. Kakak, tolong bantu aku menarik resletingnya. Ini adalah satu-satunya momen di pagi hari di mana Xiao Mo merasa terlibat. Setelah mengenakan pakaian dengan baik, gadis kecil itu membawa sebuah pot melati dan menaruhnya di atas meja. Dia dengan hati-hati mengelap debu di daun dengan tisu. Satu persatu, dihapus hingga berkilau. Apakah bunga dalam kotak ini dirawat oleh Nona? Sangat cantik. Xiao Chang tertawa dengan ceria. Lanjutkan mengelap daun. Nona, apakah Anda ingin keluar? Bolehkah saya keluar? Gadis kecil itu terhenti. Dia melihatnya dengan senang hati. Dia sudah berada di panti asuhan sejak lahir. Aku belum pernah keluar sekalipun. Tentu saja bisa. Ini adalah tugas khusus yang diperintahkan oleh Tuan Fu. Agar saya bisa membawamu bermain, kata paman. Xiao Mo dari pagi hingga sekarang, untuk pertama kalinya melihat senyuman di wajah King. Senyuman yang khas bagi seorang anak kecil. Dia juga ikut senang. Tapi sebentar ya. Aku ingin menghapus bunga ini dulu sebagai persiapan untuk tuan ketiga. Xiao Mo segera mengangguk tanpa berpikir. Tentu saja bisa. Kemudian dia bergabung dalam barisan membersihkan bunga. Pot bunga itu dengan cepat dibersihkan. Pot melati ini memancarkan vitalitas yang kuat. Xiao Mo tak bisa menahan diri untuk memuji sekali lagi. Ini adalah yang terawat terbaik di antara semua pot yang pernah dia lihat. Yang terbaik. Hanya dengan melihatnya sudah membuat hati senang. Ayo, Nona. Antarkan kepada tuan ketiga. Xiao Mo membungkuk untuk membantu King mengangkat pot bunga. Gadis kecil itu mengikuti di belakang dengan gembira. Bukan, kata pelayan yang sedang berjalan mendekat. Nona ingin bertemu dengan tuan ketiga. Tapi dia baru saja minum obat. Sekarang dia sudah tidur. Ekspresi di wajah pelayan terlihat sangat kesulitan. Xiao Mo dan King saling memandang satu sama lain. Mengatakan dengan suara pelan. Nona, atau kita bisa memberikannya setelah kita kembali. Si kecil mengangkat wajahnya yang lembut dan putih. Terdiam selama beberapa detik. Kakak, sayang, kita tidak jadi pergi. Bisa kamu berikan bunga ini pada kakak San? Dia tersenyum saat menerima bunga itu. Tentu saja bisa, Nona. Serahkan padaku. Terima kasih. King mengantar punggung pelayan yang pergi. Setelah C benar-benar menghilang, barulah dia turun tangga bersama kakak Xiao Mo. Keluarga Fu tinggal di daerah villa. Pemandangannya sangat bagus. Saat kedua orang itu menunggu sopir di depan pintu, ada dua mobil yang kebetulan melintas di jalan di depan mereka. King dipeluk di pelukan, sedang melihat ke arah keluarga Fu di belakang. Jadi dia tentu saja tidak melihat. Di dalam mobil yang berada di belakang, ada wajah yang familiar melintas dengan cepat. Keluarga Shen juga ada di area villa ini. Namun tempat ini terlalu besar. Kedua keluarga itu berjauhan. Ruan bersandar di jendela mobil, mengulurkan kepala keluar, mencoba menjulurkan tubuh untuk melihat kedua orang yang baru saja melintas. Dalam hati terkejut sejenak. Apakah ini hanya ilusi? Dia merasa bahwa wanita yang baru saja menggendong seorang gadis sepertinya King kembali adalah Ruan dan kemudian menyewa lagi. King sekarang sedang tinggal di panti asuhan. Pasti tidak akan muncul di sini. Ini adalah kawasan Villae. Yang tinggal di sini adalah orang-orang kaya. Seperti keluarga Shen yang begitu. King apa haknya untuk masuk? Memikirkan hal ini, hatinya kembali berdebar. Pada saat ini, Fu Jianei, anak laki-laki pucat di tempat tidur membuka matanya. Dia secara naluriah menutup jantungnya dengan tangan, mengangkat tubuhnya. Tapi dia baru menyadari saat melakukan gerakan ini setengah jalan. Setelah bangun hari ini, jantungnya tidak terasa sakit. Dia banyak tidur. Tapi setiap kali hanya tidur maksimal 1 jam. Begitu juga di malam hari. Pada dasarnya tidur sebentar lalu terbangun lagi. Sehari tanpa membedakan siang atau malam. Dalam waktu lama seperti ini, Fu Sueki mengerutkan matanya melihat langit-langit berwarna abu-abu.
Ujung hidungnya tiba-tiba mencium wangi melati. Dia melihat ke meja. Di sana, entah kapan, sebuah pot melati telah diletakkan. Fu Sueki bersandar untuk bangkit dari ranjang. Ketika aku melihat pot bunga yang familiar, dia merasakan sesuatu yang tidak bisa dia bedakan antara mimpi dan kenyataan. Dia merasa seolah-olah memiliki lebih banyak tenaga. Tidak lagi lemas seperti biasanya. Fu Sueki duduk di tepi ranjang. Tangan putihnya meraba-raba kotak bunga. Rambut hitamnya kusut. Dua mata berwarna coklat muda itu malah tampak sangat cerah. Ini adalah kotak yang sebelumnya dia buang. Namun sekarang, kotak itu memancarkan kehidupan yang segar. Harum melati yang lembut di dalam ruangan. Itu berasal dari kotak tersebut. Wajahnya yang pucat kini memiliki sedikit warna kemerahan. Dalam tubuhnya seolah ada aliran hangat yang mengalir. Pot bunga ini, dia pernah melihatnya di tangan adik perempuan yang baru datang. Saat itu dia sedang duduk di taman kecil. Fu Sueki tidak percaya. Ini baru 5 hari berlalu. Pot bunga melati ini tidak hanya hidup kembali, tapi juga tumbuh sangat cantik. Dia mengambil hentakan dari tepi tempat tidur. Sebentar kemudian, seseorang masuk. Dari mana? Tuan muda. Ini adalah kiriman dari Nona Kingking untuk Anda. Sepertinya dia tahu bahwa Anda suka melati, jadi dia merawatnya khusus. Anehnya, menurutku wangi bunga ini tercium. Membuat orang merasa senang. Nona Kingking benar-benar hebat. Dia melihat bunga itu dengan penuh kasih sayang beberapa kali. Akhirnya, dia pergi dengan enggan. Fu Sueki bersandar di sandaran tempat tidur. Perlahan menutup matanya. Aroma obat pahit di ruangan perlahan-lahan tergantikan oleh aroma bunga melati. Wanginya bunga yang begitu murni. Dia hanya mencium baunya saat masih sangat kecil. Sebuah lukisan perlahan terbentang dalam pikirannya. Fu Sueki seolah berada di dalam adegan ini. Rasa santai yang jarang ia rasakan di seluruh tubuhnya. Entah kapan, tubuhnya terjatuh. Biarlah begitu saja pergi dari dunia. Menatap gedung tinggi di depannya dan berbagai macam orang yang berlalu lalang. Kingking melihat beberapa detik dari belakang mobil. Menggeliat di pintu mobil ingin kembali masuk. Xiao mau segera membungkuk untuk mengangkatnya. Nona, jangan takut. Ini hanya sebuah pusat perbelanjaan. Kingking diangkat. Anggota tubuhnya perlahan menyerah untuk melawan. Ia terkulai di lengan Xiao Mo. Beberapa pejalan kaki yang melihat adegan ini diam-diam tersenyum. Ada seorang tante yang menggandeng anaknya yang berusia 5 tahun. Ia menunjuk Kingking dan berkata pelan kepada anaknya. Cepat lihat. Gadis kecil itu tidak ingin berjalan. Dia sedang merengek ingin diangkat oleh kakaknya. Mendengar ucapan itu, wajah kecilnya merah. Tubuh kecilnya langsung menguat. Dia tidak bisa berhenti berbicara tentang negeri yang berharga. Tak henti-hentinya berkeliling negeri. Menggendong Kingking masuk ke dalam. Dia membawa Kingking ke sebuah toko merek pakaian anak. Sikap ramah pegawai toko membuat Kingking merasa canggung. Dia menoleh dan memandang Xiao Mo dengan penuh harap. Di televisi yang ditonton Kingking, toko-toko cantik ini pasti sangat mahal. Jadi setelah banyak penawaran, wajahnya sepenuhnya merah. Semuanya sangat baik. Nona, apakah Anda tidak suka pakaian di dalamnya? Setelah keluar dari pintu etalase, Xiao Mo bertanya padanya. Si kecil dengan canggung menggelengkan kepala. Kakak Momo, kami tidak punya uang. Xiao Mo terkejut sejenak. Orang-orang tertawa. Nona masih khawatir soal tidak punya uang. Kingking tampak agak bingung. Segera setelah itu, dia mendengar Xiao Mo berkata lagi. Tuan Fu punya banyak uang. Anda bisa mengganti 100 pakaian baru dalam sehari dan tidak masalah. Xiao Mo merasa Kingking terlalu mengerti. Lahir di keluarga Fu. Siapa yang akan mempertimbangkan masalah uang ini? Selama tidak berputar-putar ingin berwirausaha, harta warisan tidak akan habis. Ini juga merupakan alasan mengapa keluarga Fu sangat keras dalam mengklaim harta warisan. Tapi paman sangat mudah menghasilkan uang. Kingking menempelkan bibirnya dan berkata pelan. Suara lembut dan perhatian dalam kata-katanya. Menggemaskan hingga Xiao Mo tanpa sadar tersenyum seperti bibi. Nona dalam hubungan. Kamu tidak perlu ragu. Uang ini sama sekali tidak ada artinya bagi Tuan Fu. Dia bahkan malas untuk bertanya. Gadis kecil jelas tidak mengerti apa itu mengejar. Tapi dia mendengar bahwa paman tidak akan peduli. Mata Kingking seketika bersinar. 2,5 jam kemudian, Xiao Mo menggendong Kingking turun dari pusat perbelanjaan. Di belakang, ada pelayan yang membantu membawa pakaian sampai ke mobil. Seluruh bagasi mobil terisi penuh. Nona, apakah ingin pergi berbelanja di tempat lain? Atau pergi makan sesuatu? Mendengar usulan Xiao Mo, perut terasa tidak enak. Kakak, bisakah kita pergi membeli beberapa? Kingking teringat paman yang menjual bunga di pinggir jalan tadi. Tentu saja bisa. Xiao Mo teringat kotak melati yang dibersihkannya pagi ini. Merasa bahwa Nona sepertinya memiliki bakat besar dalam merawat bunga. Bagaimanapun juga, kualitas suara seperti itu. Bahkan beberapa orang profesional pun tidak bisa merawatnya. Kemudian dia membawa Kingking ke pasar burung dan bunga. Saat King baru saja masuk, burung-burung di sekitar langsung menjadi ceria.
Bahkan batang dan daun berbagai bunga pun bergerak sedikit, mengambil sedikit makanan ringan. Tidak memperhatikan. Dia hanya merasa bahwa pasar hari ini sangat ramai. Perut terasa tidak enak saat melihat. Matanya seketika berbinar. Di sini ada begitu banyak variasi bunga. Ada sangat banyak. Dia belum pernah melihatnya. Xiao mau menariknya sambil berjalan. Bunga apa yang Anda tanam, Nona? King King melihat bunga-bunga itu dengan bingung. Setelah lama, dia ragu-ragu untuk mengatakan, aku juga tidak tahu. Anggrek dendrobium yang dibudidayakan secara artifisial. Anggrek dendrobium yang dibudidayakan secara buatan. Tinggal satu pot terakhir. Setelah terjual, dia akan pergi. Suara teriakan penjual bunga menarik perhatian King King. Xiao Mo juga berhenti. Keduanya melihat pot terakhir dendrobium di depan penjual bunga. Silakan lihat, 2 orang. Semuanya dipelihara sendiri oleh keluarga kami. Anggrek dendrobium yang berbunga lebat. Melihat dengan mata. King King tidak bisa melepaskan pandangannya dari bunga itu. Melihat tanpa berkedip. Pakaian kecilnya terlalu kecil. Suara lembut itu membisikkan di telinganya. Kakak Momo, aku ingin ini. Sepertinya dia bisa melihat pikiran King King. Penjual bunga semakin giat memperkenalkan dendrobium miliknya. Ini adalah anggrek yang paling harum. Ini memiliki banyak kegunaan. Mengurangi panas dan menyejukkan. Menyuburkan tubuh. Juga dapat mengobati kelemahan yin dan panas yang berlebihan, dan lain-lain. Ini adalah yang terakhir. Saya akan memberikan harga lebih murah sedikit. Saya jual seharga 205. Gadis kecil itu terkejut. Saat berdebat, langsung saja memotong harga. Lebih murah sedikit. Siapa yang berbisnis sambil memberi harga yang konyol? 50. Penjual bunga terbelalak. Terkesima dengan cara tawar-menawarnya yang tajam. Bukan begitu, Nona. Tidak ada yang menawar seperti ini. Paling rendah 203. Jika kurang, saya tidak akan menjualnya. Cheng Cheng mengangkat wajah kecilnya. Melihat Xiao Mo dengan cemas. Kakak Momo. Jika harganya mahal, kami tidak mau. Xiao Mo menepuk tangan Cheng Cheng untuk menenangkannya. Memberikan Cheng Cheng tatapan yang penuh jaminan. Daun anggrek ini kasar. Banyak daun yang memudar dan bercak-bercak. Sedikit cahaya ada. Tak heran jika orang-orang hanya memilih sisa. Ini masih dijual dengan harga asli kepada kami. Apakah ini sedikit terlalu banyak? Ekspresi bos langsung kaku. Dalam hati berpikir, ini pasti bertemu dengan ahli. Dia juga tidak sekuat sebelumnya. Setelah batu kecil dengan canggung, memberikan tawaran yang nyata dan wajar. 100. Pot bunga ini masih bernilai lebih dari 30 yuan. Kali ini Xiao Mo tanpa ragu langsung membayar. Dia membawa King King dan pergi membeli 2 barang lainnya. Potnya berisi bunga krisan. Pot emas adalah melati. Kembali ke mobil. Si kecil sesekali melihat anggrek yang dipeluknya. Ekspresinya lebih bahagia dibandingkan saat membeli baju baru. Gadis kecil baru saja tiba di rumah. Langsung mengunci dirinya di dalam kamar. Tidak sabar mulai mengutak-atik 3 pot bunga. Setelah pekerjaan selesai, si kecil merasa sedikit lapar. Dia berjalan ke depan kulkas kecil yang disiapkan untuknya. Mengeluarkan sebuah kue mouse kecil dari dalamnya. Baru saja bersiap membawanya ke kamar. Terdengar suara pelayan yang terburu-buru memanggil. Cepat hubungi dokter dan tuan. Tuan muda ketiga sudah tidur begitu lama. Ini ada yang tidak beres. Para pelayan terkejut. Segera pergi ke ruang tamu untuk menghubungi Fu Xihuai dengan telepon rumah. Di tengah kepanikan, seseorang memperhatikan bahwa kaki masih berdiri. Sebesar kentang, King King berjalan ke depan sebuah pintu kamar. Belum mendekat, suhu hangat dari ruangan mengalir keluar melalui celah pintu. Seseorang panik dan kebingungan. Terburu-buru turun untuk menelepon sampai lupa menutup pintu. Pada saat ini, pintu rumah sedikit terbuka. Hanya menyisakan sedikit celah. Begitu tangan menyentuh, lalu pintunya terbuka. Ruangan itu sangat besar. Pencahayaannya tidak terang. Dia berdiri sebentar di depan pintu. Kaki kecil. Mengintip dengan hati-hati dan tidak berani masuk. Udara dipenuhi dengan aroma pahit dari obat yang bercampur dengan bunga melati. King King ragu di pintu untuk waktu yang lama. Namun akhirnya memutuskan untuk pergi. Pintu terbuka sedikit lebar, ada aroma salju. Dia ingin membantu menutupnya. Sayangnya, pegangan pintu di sini terlalu tinggi. Gadis kecil sama sekali tidak bisa menjangkaunya. Dia berdiri di depan pintu dan berpikir lama. Tiba-tiba dia mendapat ide yang bagus. Matanya bersinar. Dia masuk ke dalam ruangan. Berdiri di belakang pintu. Dia merasa bangga dengan ide bagus yang dia temukan. Tidak bisa menarik dari luar. Jadi dia masuk ke dalam. Mengusir sedikit saja, pintunya bisa tertutup. Satu dorongan. Pintu bisa tertutup rapat. King King tertawa dengan gembira. Dia adalah anak yang pintar. Baiklah. Sekarang pintunya sudah tertutup. Dia juga tumbuh. Tidak bisa diingatkan jika tidak tinggi. Setelah pemikiran ini muncul di benaknya. Usus kecil sulit untuk berjalan. Namun, dalam sekejap dia menghadapi pintu yang tertutup rapat.
Dia tertegun di tempatnya. Kenapa dia bisa terkunci di dalam ruangan? Ekspresi bangga si kecil terlihat jelas mulai hancur. Dia berdiri berjinjit. Tubuh kecilnya tidak cukup tinggi. Tubuh kecilnya tidak bisa mencapainya. Tapi dia masih tidak bisa menjangkaunya. Dia tidak bisa menahan isak tangis kecil. Belum saatnya berbicara. Dia sama sekali tidak pintar. King tergeletak di pintu. Seperti ikan asin yang digantung untuk dijemur. Karena dia tidak pernah menoleh. Jadi tentu saja dia tidak akan tahu. Orang di belakang sudah berapa lama memandangnya. Ruangan itu sangat tenang. Hal ini menyebabkan suara di belakangnya bisa terdengar jelas meskipun sangat pelan. Usus. Mendengar seseorang memanggilnya. Gadis kecil itu sudah mulai menangis. Dia menoleh dengan mata yang berair. Melihat sosok yang duduk itu, dia mengusap air matanya. Suaranya yang lembut terdengar sedikit tegang. Kakak. Meskipun tegang, tapi itu tidak menghalangi rasa ingin tahunya yang besar. Saat dia berjalan ke arah sana, di mata gadis kecil itu terlintas keheranan yang menakjubkan. Adik yang cantik sekali. Kakak Chai yang tampan masih terlihat baik. Fu Sueki juga menatapnya. Dia mengulurkan tangannya. CNG. Anak itu mendekat sedikit lagi. Melihat tangan yang pucat itu. Menguatkan sedikit. Menempelkan tangan kecilnya yang cabi. Kakak, tanganmu sangat dingin. Suaranya lembut. Jari Fu Sueki bergerak sedikit. Sepertinya ingin menarik kembali. Suaranya mengandung sedikit rasa bersalah. Memang ada sedikit. Mengambil kembali sedikit. Anak kecil itu menggenggam tangannya. Suara lembut dan manisnya pelan. King akan menghangatkanmu. Dengan serius dia menggenggam jari Fu Sueki. Seolah-olah ini bisa menghangatkan tangannya. Kakak, kau tidak apa-apa kan? Kakak di luar bilang kamu keluar. Fu Sueki mendengar itu tertawa ringan. Aku baik-baik saja. Hanya saja, aku tidur sedikit lebih lama. Sampai membuat mereka terkejut. Begitu berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat bunga melati di kepala tempat tidur. Di bawah lampu, bunga itu tampak berkilau. Terlihat sangat tidak nyata. Tanaman itu dirawat dengan sangat baik. Fu Sueki berkata lembut. Terima kasih, kakak. Gadis kecil itu memegang tangannya dan tanpa sadar mengencangkannya. Pipi lembutnya memerah menjadi dua bagian merah. Dengan malu-malu berkedip. Apakah kakak masih punya yang disukai? Aku membesarkannya dengan indah dan memberikannya padamu untuk dihisap. Fu Sueki batuk pelan. Bulu matanya yang panjang terjatuh. Aku suka bunga putih. Putih. Si kecil mencibir bibirnya. Diam-diam menyebut kakaknya. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba didorong terbuka. Orang yang datang mengenakan jas putih. Dia berjalan ke sisi tempat tidur. Melihat pemandangan di depannya, dia tertegun. Dalam hati berpikir, mengapa ada seorang anak kecil di sini? Dan dia juga sangat lucu. Xiaoqi. Fu Sueki mengangkat pandangannya. Memberinya senyuman yang pucat dan lemah. Paman Gu. Gu Shuming segera bereaksi. Dengan tegang berkata, kamu tidak perlu bangun. Saya akan memeriksa kamu terlebih dahulu. King pada saat itu melepaskan tangan Fu Sueki. Chen membuka tangannya yang penuh harapan. Dia berjalan dengan patuh ke samping dan menunggu. Sekitar beberapa menit kemudian, Fu Sihui juga kembali dari perusahaan. Pintu kamar Fu Sueki tertutup. Dia berdiri di luar pintu sejenak. Setelah bertanya pada pelayan tentang keseluruhan proses, dia mengusap pelipisnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangan. Wajahnya tidak terlihat baik. Waktu tidur lebih lama dari biasanya. Xiaoqi sejak jatuh sakit, waktu tidurnya menjadi semakin singkat. Ini adalah yang pertama kali seperti ini. Fu Sihui sekarang tidak punya petunjuk. Hanya bisa menunggu pemeriksaan di dalam selesai. Waktu berlalu begitu saja. Suasana di bawah sangat tenang. Sampai Gu Shuming keluar dari kamar. Wajahnya tampak sangat tenang. Tenang sampai-sampai sulit untuk melihat hasilnya baik atau buruk. Kondisi Xiao Sui